Maha besar, Maha besar Allah, Allah Maha besar, Allah Maha besar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmi akhi maita fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari yang berbahagia ini kembali Allah mengizinkan kita semua untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita juga hadirkan hati kita, kita ikhlaskan niat kita, yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa saat ini kita tengah duduk di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tengah menatap kita semua. Bersamaan dengan kita saat ini, banyak di antara saudara-saudara kita yang sekarang terbaring di rumah sakit, berada dalam karantina, berada dalam isolasi karena wabah yang menimpa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang hari ini tidak hadir di rumah Allah, segera Allah berikan kesembuhan dan COVID-19 ini segera enyah dari bumi yang kita cintai ini. Masyarul muslimin rahimakumullah, selalu kita berselawat kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan pernah mengenal agama yang mulia ini. Kita tidak akan pernah mengenal salat yang membuat kita nyaman dan damai di rumah Allah seperti sekarang ini. Hanya selawat yang mampu kita ucapkan, hanya doa yang kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sesungguhnya beliau tidak butuh doa kita karena beliau telah dijamin oleh Allah masuk surga, tapi hanya itu yang mampu kita ucapkan, salawat bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin rahimakumullah, saat ini kita tengah berada di dalam masa kampanye pemilihan kepala daerah, termasuk kita di Kabupaten Agam bersama dengan 270 daerah kabupaten kota se-Indonesia. Kita termasuk yang melaksanakan perhelatan yang besar itu. Masyarul muslimin rahimakumullah, 1 minggu telah berlalu masa ini. Mungkin kita perlu mengevaluasi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum terjadi persoalan-persoalan yang mendasar di daerah kita. Barangkali kita memahami ayat-ayat Allah, kita memahami apa yang diajarkan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Tadi saya membacakan sebuah ayat surat Al-Hujarat ayat 12 surat ke-49. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann
Wahai orang yang beriman, kata Allah, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Masyarul muslimin, ketika hari ini kita semua adalah orang-orang yang mempunyai hak pilih, yang juga mempunyai dukungan-dukungan, dan potensi-potensi konflik pasti ada di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi-potensi konflik itu diantaranya adalah sebagaimana diingatkan oleh Allah, adalah adanya sakwa sangka, adanya salah duga terhadap sama kita. Karena sudah pasti kita tidak punya pilihan yang sama, kita tidak mempunyai dukungan yang sama, sehingga kita harus memahami betul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar hubungan silaturahim yang telah kita jalin selama ini antara kita sesama saudara, mungkin dalam satu rumah, mungkin dalam satu pekerjaan, mungkin dalam satu kampung, dalam satu profesi, kita tidak akan sama pilihan kita, tidak akan sama pandangan kita, karena semua kita pasti akan memilih, akan menuju yang terbaik untuk kita. Cuma cara pandang kita mungkin yang berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai potensi konflik ketika kita telah menjalin hubungan baik selama ini. Yang pertama, Allah ingatkan, jauhi sakwa sangka sesama kita. Kenapa? Ini yang pertama, Allah jelaskan ini adalah dosa, kata Allah. Kenapa dosa? Karena prasangka itu akan menggiring kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Wala tajassus. Kita mengintip-intip kelemahan-kelemahan orang lain. Apakah kita orang yang berbeda pilihan? Apa kita mungkin orang tim sukses, relawan, dan semuanya mungkin paslon itu sendiri. Dan ketika terjadi hal yang seperti ini, inilah barangkali kaum muslimin yang disadari oleh masyarakat kita sampai hari ini. 6 hari, 7 hari telah berlalu, kita tidak melihat konflik-konflik yang nyata di daerah kita. Mudah-mudahan ini berlangsung terus sampai berakhirnya masa kampanye di daerah kita, sehingga pemilu yang aman, pemilu yang damai, pemilu yang sehat ini akan bisa kita nikmati bersama-sama sampai lalu lapang batokok. Kaum muslimin, kita di tengah konflik, kita di tengah COVID-19, kita dihadapkan dengan pilkada semuanya. Mudah-mudahan dengan tekad yang kuat kita untuk memberikan yang terbaik, untuk niat yang ikhlas karena Allah, tidak akan terjadi apa-apa di daerah kita. Mari kita camkan bersama-sama kaum muslimin. Kalau kemarin telah ada deklarasi, seluruh paslon juga, seluruh partai politik juga, dihadiri juga oleh Forkompinda, Pak Kapolres, Dandim, dan semua yang terkait sudah menyatakan untuk mendukung melaksanakan pemilu Badun Sana di daerah kita. Tentunya semua masyarakat juga harus mendukung apa yang telah disepakati secara bersama-sama. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian diingatkan oleh Allah, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan menghibahkan. Kenapa jangan menghibahkan? Karena inilah yang memicu konflik. Ketika ada suatu persoalan dibicarakan di warung-warung di mana-mana sesuai menurut versi masing-masing, ini akan menimbulkan vonis yang tidak benar kepada orang yang tidak bersalah. Ini akan menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang lain. Dan inilah makanya diingatkan oleh Allah dalam surat ke-49 ini, ayat yang ke-12. Kalau kita mencoba merenungkan, ini sangat relevan sekali hari ini kita pahami bersama-sama dalam menghadapi apa yang terjadi di daerah kita hari ini. Masyaallah muslimin, orang yang tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, orang yang menghibahkan semuanya itu adalah ibarat orang yang memakan bangkai saudara yang telah meninggal. Begitu menjijikkan sifat-sifat itu yang harus kita lari ketika kita melihat bangkai. Bahwa sesungguhnya bangkai yang paling busuk di muka bumi ini adalah bangkai kita, adalah bangkai manusia jika dibandingkan dengan bangkai-bangkai yang lain yang pernah ada di muka bumi ini. Sehingga Allah katakan, sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian yang telah meninggal? Artinya ketika orang saling sakwa sangka, ketika orang saling mencari-cari kesalahan, ketika orang memfitnah, menghibahkan, ini adalah bagikan memakan bangkai saudara yang telah meninggal. Ini adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika kita bisa menjaga semuanya ini, insya Allah kehidupan kita akan damai, hidup kita akan aman, kita akan tentram,
dan ketika ketentraman itu ada, kebahagiaan itu ada, kita akan bisa berpikir lebih rasional untuk menentukan pilihan-pilihan kita yang terbaik untuk memimpin negeri ini. Tetapi kalau kita dengan emosional, dengan sifat-sifat yang tidak baik, kita akan salah kaprah untuk memilih pemimpin di negeri kita ini yang kita cintai ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sehingga Allah pun mengajarkan kita di dalam sebuah ayat yang begitu indah, bagaimana kita saling mencintai sesama kita dalam hubungan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita apapun yang kita lakukan hari ini tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka kita mencari yang terbaik, pengabdian yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika niat kita inilah yang terbaik, mudah-mudahan Allah menuntun dan membimbing kita sehingga Allah ajar kita dengan ayatnya yang sangat indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawilhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Begitu indahnya masyaallah muslimin dengan kasih sayang Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum, dengan kasih sayang Allah makalah hendaklah kalian selalu berlaku lemah lembut, kata Allah, dengan penuh kasih sayang, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, karena kalian berniat baik untuk mencari yang terbaik untuk negeri ini. Allah berikan kasih sayang, rahmat Allah, maka hendaklah kalian berlaku lemah lembut, kata Allah. Walau kunta fadlan ghalidzan fadilan fadlu min haulik, sekiranya kalian berlaku keras lagi kasar, maka mereka akan menjauh dari kalian. Kepada tim sukses, kepada relawan, kepada pendukung-pendukung, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan keras, tidak dengan kasar, harus mencari simpati dari masyarakat. Tidak memaksakan kehendak, tapi adalah dengan cara-cara yang bijaksana agar menimbulkan simpati di tengah-tengah masyarakat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau kita mencoba hari ini melihat, baru saja tadi pagi jam 10, jam 9, dari jam 8 sampai jam 10 kita melihat bagaimana evaluasi pemilu di seluruh Indonesia hari ini. Dan ternyata memang benar, kondisi hari ini walaupun kita di tengah-tengah pandemi, ternyata pemilu yang dilakukan, kampanye yang dilakukan di daerah-daerah pandemi yang melakukan pilkada hari ini tingkat COVID-19-nya cenderung menurun. Kenapa cenderung menurun kaum muslimin? Karena para kontestan kita mempunyai rasa empati yang tinggi kepada masyarakat. Mereka membagi-bagikan masker, mereka membagi-bagikan alat pelindung diri, apakah sarung tangan, apakah ini yang membuat simpati, dan ini membantu juga pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Masyaallah muslimin, digariskan oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga KPU bahwa tidak dilarang kalau para kontestan pilkada dia memberikan bantuan dalam bentuk alat pelindung diri, apakah masker, apakah sarung tangan, apakah juga termasuk di situ hand sanitizer, sabun cuci tangan, dan semuanya ini dibolehkan. Karena ini yang dibutuhkan hari ini oleh masyarakat kita untuk mencegah diri dari COVID-19. Masyaallah muslimin, inilah indikatornya hari ini yang kita lihat. Dalam satu minggu di daerah-daerah pilkada, di daerah-daerah yang ada COVID-nya yang besar ini cenderung menurun karena adanya uluran tangan dari para kontestan-kontestan untuk mengatasi masalah ini. Tentunya di daerah kita di Kabupaten Agam, inilah yang harus dilakukan oleh para calon-calon, oleh para relawan-relawan, agar di samping mencari simpati masyarakat juga akan membantu secara cepat penyelesaian COVID-19 di daerah kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian
tentunya kita juga ketika konflik-konflik kita biarkan dengan suburnya di daerah kita, ini akan mengakibat dua hal. Bagaikan orang yang sudah terjatuh di empik janjang lain. Kenapa kita terjatuh? Kita sekarang sudah mengalami musibah COVID-19. Kemudian kita tambah dengan konflik lagi, terjadi benturan-benturan di tengah-tengah masyarakat. Betapa sedihnya kita. Sehingga inilah juga kondisi kita hari ini yang Allah ingatkan juga bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah menguji kita hari ini, kaum muslimin rahimakumullah, dengan wabah COVID-19 ini. Apakah mau kita tambah lagi dengan konflik-konflik yang lain di tengah-tengah masyarakat kita? Maka dari itu, ketika kita dalam musibah juga, pasti kita akan sama senasib sepenanggungan. Kita akan sama senasib sepenanggungan. Tidak mungkin orang yang merasakan dalam musibah dia akan berkonflik satu dengan yang lainnya. Barangkali inilah juga hikmah yang bisa kita ambil bersama-sama. Ketika semua kita menyadari hari ini kondisi-kondisi real kita hari ini, dan ini yang perlu kita sampaikan kepada kita semua, kepada masyarakat kita semua, agar tidak bertambah lagi dilema-dilema dan konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat kita. Kita satukan hati dan jiwa kita untuk memberikan yang terbaik untuk negeri kita, untuk bangsa kita, khususnya untuk Kabupaten Agam yang kita cintai ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan dengan tekad kita bersama, mulai dari apa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat bersama-sama kita bahu-membahu mengatasi persoalan yang sangat berat hari ini. Mudah-mudahan dengan kesabaran, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita butuh sekarang kesabaran kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita. Apakah mungkin saudara kita yang terpapar dengan COVID-19? Ataukah mungkin kita yang terpapar ekonomi kita, dampak ekonomi yang terjadi pada kita yang saat ini? Ataupun mungkin kita yang terpapar dari PHK pekerjaan dan semuanya. Namun tentunya pemerintah telah bekerja keras, telah berupaya dalam hal ini. Tentu hari ini kesadaran yang penuh dari masyarakat, mensyukuri apa yang ada hari ini. Walaupun kita tidak terima, tidak kita syukuri, tidak ikhlas kita menerima kondisinya, dia sudah terjadi, kita mau apa? Ketika kita tidak ikhlas menerima kondisi ini, kaum muslimin, kita akan stres. Ketika kita stres, kemudian tentu imunitas tubuh kita akan menurun, dan ketika imunitas kita menurun, kita akan mudah terjangkit oleh virus COVID-19. Tetapi kaum muslimin, ketika kita yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi ini adalah tidak akan pernah terjadi tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan susah, sakit, apapun bentuknya bahasa kita, ini adalah bahasa kita. Tapi Allah lebih Rahman, lebih Rahim. Allah menguji kita semua. Jauh mana kemampuan kita menahan diri kita bersabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mampu lolos dari ujian ini, kita akan naik derajat kita tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kaum muslimin, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ketika kita semua punya komitmen dan konsisten bahwa Rabb kita adalah Allah, tiada yang lain selain Allah, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak akan ada rasa takut dalam diri kita. Kita tidak akan bersedih dan kita tidak akan berduka, dan kita akan selalu tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin kaum muslimin, semuanya ini adalah ujian terhadap iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua lolos dari ujian ini, kita bisa tetap bahagia, kita bisa tetap aman, tentram dan damai. Kemudian pilkada yang kita lakukan berjalan dengan lancar dan sukses, dan kemudian kita mendapatkan pemimpin-pemimpin terbaik kita di Kabupaten Agam. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Allah